prinsip idza ja'al ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air enggak sah kalau tayamum itu pakai debu. Jadi harus menggunakan air. Jadi dari para ulama, mungkin Habib Novel duluan nanti yang menentukan siapa yang akan menjawab. Pokoknya Habib Novel juga harus menjawab apa kesan bisa berjuang dakwah duduk bersama yang semacam ini. Itu kesannya bagaimana? Betul. Saya serahkan alal yamin. Jadi alal yamin ini urut kanan itu kan. Habib Ahmad kanan berarti Buya Yahya. Betul Buya Yahya. Jadi tetap saya paling akhir saudara-saudara. Apa kesannya duduk seperti ini Buya? Kesan pertama adalah rasa senang yang luar biasa. Karena kita bisa duduk dengan, dan ini mungkin pertama kali ya kami bisa duduk dengan beliau para ulama-ulama, bil khusus putra daripada guru kami Habib Asgaf. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa besar, dan sekaligus ya memang kalau tadi Kiku ya kami memang lebih enak kalau duduk di situ, saya bisa ngeluk boyok lah. Tapi kalau di sini saya, yang jelas ada kebanggaan, dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kami bisa duduk dengan beliau-beliau, dan harapan kami mendapatkan keberkahan, dan dengan harapan kami Allah mempertemukan kami kelak dengan beliau-beliau di surga bersama kakenda beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kami sampaikan, rasa senang istimewa perkumpulan semacam ini. Enggak mudah, ngundang satu-satu saja mungkin susah ya, akan tapi berkumpul di satu tempat ini lagi-lagi ini ya hebatnya Habib Novel di dalam memaksa barangkali gitu. Itu ya, jadi sampai bisa ini, alhamdulillah, terima kasih Habib Novel, kayaknya memang harus dipaksa-paksa begini biar jadi kumpul semuanya. Ini saja insya Allah, tentunya dari beliau-beliau adalah jawaban yang lebih tepat lagi. Wallahu a'lam. Habib Asgaf. Jadi ada 3 faktor yang ingin Al-Fakir sampaikan terkait dengan pertanyaan, sebaik-baik pertanyaan daripada Adinda Habib Muhammad bin Husin. Semoga beliau panjang umur sehat walafiat. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Bu Yahya juga kita rasakan, karena kita satu guru, satu masyrab, dan kita semuanya alhamdulillah satu guru. Saya justru merasa bangganya luar biasa. Saya nggak pernah bermimpi tahun ini atau bulan ini, apalagi minggu ini, untuk berjumpa dengan idola saya, Ustadz Uwas, Masya Allah. Dan juga yang saya banggakan, cemburu. Buya Yahya, yang saya banggakan. Kecuali kenapa saya merasakan seperti ini, saya teringat langsung ke didikannya saya punya abah, Habib Hasan Baharun. Saya masih teringat betul. Saya punya abah bilang begini kepada saya, Segaf, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang. Kalau kamu sudah berhasil bisa merasakan seperti itu, enak nanti hidup di dunia. Sebagai apapun enak, di dalam situasi apapun, dimanapun kamu akan enak hidupnya. Kalau seumpama kamu datang ke suatu tempat, kamu dimuliakan, kamu akan katakan Masya Allah, orang seperti saya tadi datang ke Solo dihormati, dimuliakan, Masya Allah, berarti orang Solo berkat didikannya Habib Novel, baik-baik semua akhlaknya. Tapi kalau seumpama saya tadi turun, gak dihormati, gak dimuliakan, saya tidak akan menyalahkan murid-muridnya Habib Novel. Tapi saya akan salahkan sendiri, saya sendiri, karena apa? Ini imbas daripada dosa saya yang banyak. Itu yang pertama, saya merasa bangga sangat luar biasa. Terima kasih Habib Novel yang telah mengundang saya ke tempat ini sehingga kami bisa berjumpa dengan Ustadz Uwas, Ustadz Abu Yahya, dan juga antum khususan, Masya Allah, dan Habib Muhammad. Yang kedua, ada satu hal yang menjadi faktor atau aspek yang harus dipikirkan oleh setiap dai, dan itu di luar pikiran saya, di luar dugaan saya, di luar rekaan saya, di mana saya pernah berjumpa ketika kami berdakwah safari dakwah bulan Maulid 2 tahun yang lalu.
Saya terkaget-kaget dengan suatu pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan, bahkan pertanyaan itu. Dia adalah seorang peneliti sekaligus seorang ketua asosiasi dokter se-Kalimantan. Dia bilang begini pada saya, "Beb, saya mau tanya, silakan Pak Dokter. Antum tahu jumlah kaum muslimin di Indonesia 260 juta. Tapi dari sekian 260 juta itu yang pernah jumpa dengan ulama, yang pernah jumpa dengan kiai, yang pernah jumpa dengan habaib, yang pernah jumpa dengan para asatidzah, itu berapa persen?" Kaget saya. Karena tidak pernah kita pikirkan. Saya pikirkan alhamdulillah majelis saya besar, 2 minggu sekali itu sudah 3.000 orang. Masjid Jami itu penuh. Di Bangil jarang ada yang seperti itu. Masya Allah majelisnya Habib Naufal, Masya Allah haul Habib Ali Habsyi ratusan ribu. Masya Allah ada haul di Banjar sana, haul Abah Guru sekumpul 2 juta lebih. Wah, luar biasa. Tapi ternyata benar juga, yang nggak hadir lebih banyak. Maka itulah saya tanya, apakah ada sudah penelitiannya Ustaz? Iya. Di mana diambil sampelnya? Hampir seluruh provinsi Indonesia. Berapa hasilnya? Hasilnya sangat mencengangkan dan sangat memiriskan hati kita. Ternyata jumlahnya cuma 15%. 85% nggak pernah berjumpa dengan para ulama, nggak pernah duduk bersama para ulama. Mohon maaf, kami ini semuanya hanya mubaligh. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala firman, "Innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir." Kamu itu hanya menyampaikan, kamu hanya mengingatkan. Kamu nggak bisa memaksakan. Kamu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tegur Allah Ta'ala, "Innaka la tahdi ma ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha." Di saat itulah kami teringat. Dan semoga semuanya mengingat. Kenapa Nabi SAW dalam hadisnya selalu beliau bersabda, "Innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum." Selalu beliau ucapkan itu, bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan. Untuk apa? Artinya ada kesan yang harus kita ambil, kita petik. Kata ulama ada 2 hal. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sama seperti manusia biasa. Kalau kita itu punya anak, dihormati, dimuliakan, pasti orang tua itu senang gembira. Tapi kalau anaknya tidak dihormati, tidak dimuliakan, seperti saya tadi, saya punya anak Umar yang pegang HP itu. Nah itu beliau di sana tadi, saya panggil ke sini biar dia itu bangga, biar lebih dekat kepada Ustadz Uwas. Alhamdulillah mau dia ke sini, dikasih tempat, bangga saya. Tapi kalau semua waktu saya suruh maju nggak boleh sama murid-muridnya Habib Naufal, kecewa saya. Karena saya manusia, bukan malaikat. Nabi SAW juga seperti itu. Kalau seumpama ada anak cucunya dicaci maki, dihujat, difitnah, apa Nabi SAW tidak kecewa hatinya? Itu yang pertama. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian, sebagaimana kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, kita punya kehendak, kita punya yang namanya permintaan dan harapan daripada Allah Ta'ala, sampai kita bangun malam kita minta pada Allah Ta'ala, itu kan permintaan. Nabi Muhammad juga punya. Nabi Muhammad punya cita-cita, Nabi Muhammad punya angan-angan. Kalau kita ingin tahu apa cita-citanya Nabi Muhammad, apa angan-angan Nabi Muhammad, apa kehendak Nabi Muhammad, apa harapan Nabi Muhammad, harapannya, cita-citanya, angan-angannya, tidak ada seorang pun daripada umatnya Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ini menjadi dambaannya Nabi Muhammad. Sekarang 80%. Sehingga yang ketiga, faktor saya gembira, bahagia pada malam ini. Semoga dengan kami berkumpul ini, kami bolehlah menggalang atau memformulakan satu formula yang hebat, yang bisa menandingi para pembantu kroni-kroni setan itu. Saya tanyakan, saya sampaikan apa yang saya sampaikan itu kepada Habib Umar bin Hafid, guru kami. Semoga hafidallah wa atala umrahu fi khairin wa latin wa afiyah wa mata'ana Allah bituli hayatih. Apa kata beliau? Kalau ini merupakan sebuah gawinya Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tidak iklankan? Iklankan. Ini termasuk iklan sekarang nih. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama. Insya Allah ini adalah awal yang baik, yang dimulai bukan dari Solo, bukan dari Bangil, tapi dimulai dari kota Madinah. Di mana saya duduk bersama Habib Naufal, lalu bilang saya duduk bercengkrama bersama beliau, saya katakan beliau, ayo kita bikin gebrakan nasional di sini. Untuk apa? Menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW.
Nabi Muhammad ingin semuanya, tahu sholat, tahu wudu, bagaimana caranya bakti sama orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga faktornya, mohon maaf agak panjang kan ini penting sekali. Pernah salah satu daripada putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pada malam 8 Safar, kira-kira 9 tahun yang lalu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ceritanya begini, dia datang berziarah ke makam ayah saya Habib Hasan Baharun, baca Quran. Ketika membaca Quran, tiba-tiba datang rohaninya. Entah apa sebabnya tiba-tiba beliau menangis. Menangis sejadi-jadinya. Subhanallah, ketika dia sedang menangis, tiba-tiba terdengar suaranya Nabi Muhammad SAW dari dalam makam saya punya abah. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamassalu bi. Yang bermimpi Nabi SAW maka dia itu melihat sesuatu yang benar. Setan itu tidak akan menyerupainya. Nabi SAW. Kata Nabi, ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Diulangi 3 kali sampai Nabi SAW menangis. Yang bermimpi itu berdiri, lalu kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, "Qal ya Rasulullah, inni ba'ubdzil jami'a awqati kullaha lid-da'wa ilallah." Aku akan habiskan waktuku semuanya untuk dakwah ilallah. Senang Nabi Muhammad keluar dari makam saya punya ayah. Kemudian beliau katakan kepada yang bermimpi, "Ya waladi, ata'rifu ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman?" Apakah kamu tahu apa sebab kerusakan umatku di zaman ini? Qala ya Rasulullah, li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la masilalahu. Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada bandingannya. Kitab apa ya Rasulullah? Maka dijawab Nabi, Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Mana sekarang di antara kita yang mengajarkan Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin inilah yang mengajarkan saya punya abah supaya saya itu menjadi orang yang paling rendah. Alhamdulillah, dimanapun saya berada masih teringat itu. Apalagi pesannya yang berikutnya, di mana saya punya abah bilang, Segaf, dari sekarang sampai kamu meninggal, kamu harus berada di titik 0. Saya pikir gampang titik 0, gak naik-naik. Gak taunya titik 0 itu susah banget. Apa yang kita sekarang pakai, dari mulai gelar, dari mulai tindakan, ilmu, semuanya itu datang daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Kita ini dimanja, nggak punya apa-apa. Ilmu datang daripada Allah, kesempatan datang daripada Allah, cinta semua orang mau mendengar juga dari Allah. Apa yang mau kita banggakan? Itu maksudnya saya punya abah harus berada di titik 0. Itulah bangganya luar biasa bisa berjumpa dengan 4 ulama yang saya banggakan, yang saya doakan selalu semoga beliau bisa menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Bukan cuma di Solo, bukan juga di Kalimantan, tapi Nusantara, bahkan dunia semuanya harus tergugah bagaimana caranya supaya mereka itu mendengar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat. Nah sekarang yang nomor 3 menjawab, ya, yang sudah dapat isyarat dengan 2 tongkat. Ya, sesuai penafsiran hatinya Ustadz Abdul Somad, saya nggak mau menafsirkan apa maksudnya isyarat untuk apa ya, wallahu a'lam. Karena mau nikah lagi saja, tadi baru bilang mau nikah.